Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam fisik kita, anggota tubuh ini, apa indera ataupun anggota tubuh yang paling menentukan dalam versi Al-Quran? Maka Allah mengabarkan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari rahim perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak berdaya, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah berikan kepada kalian semuanya pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidata, hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah, dia menyebutkan bahwa mata menjadi jendela pintu bagi hati. Hatilah yang mencerna, lalu kemudian anggota tubuh inilah yang menjadi eksekutornya. Apakah dia akan berbuat baik atau berbuat buruk, tergantung hati yang menentukan. Inilah tiga anggota tubuh yang terbesar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang dengan ketiga anggota tubuh itulah kita sekarang ini bervariasi bermacam-macam. Ada di antara kita yang dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Ada di antara kita yang mampu menghafal ratusan ribu hadis. Ada di antara kita yang dia jabatannya lebih tinggi dibanding manusia yang lainnya. Ada di antara kita yang dia memiliki kekayaan jauh dibanding tetangga dan saudara-saudaranya. Maka semua itu bersumber tidak lepas dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, kemudian dicerna dan berkembang lambat laun seiring dengan bertambahnya waktu. Maka seperti inilah kita sekarang ini menjadi manusia, tidak lepas dari tiga organ ini: pendengaran, penglihatan, dan hati ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah sensitivitas di dalam ketiga anggota tubuh ini sudah semakin membaik atau semakin jauh dan menjauh dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan? Maka dari ketiga anggota tubuh ini, apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah sensitivitas kepekaan yang ada
Supaya apa? Supaya la'allakum tashkurun, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa faktanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Al-insan, itulah kita sebagai manusia, berakar dari kata nasya, lupa. Memang kita sering banyak lalai dan lupa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang berharokat dan berhuruf maupun ayat-ayat yang tidak berharokat dan tidak berhuruf, yang semuanya itu bertujuan untuk mengembalikan insting, kepekaan apa yang Allah telah titipkan kepada kita. Karena selama ini hampir sebagian besar kita lupa, kita terlalaikan oleh hiruk pikuk kehidupan dunia, kita lalai dengan kesenangan dunia ini, kelalaian karena istri dan anak kita, karena profesi, studi kita, karena hiruk pikuk ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang fenomena yang terjadi setiap hari yang kita saksikan, bagaimana bulan dia bercahaya, bagaimana Allah jalankan matahari dari timur kemudian tenggelam di sebelah barat, maka Allah pun mengingatkan kepada kita, mengembalikan kepekaan kita supaya kita kembali sadar dan ingat, inna fi dzalika, sesungguhnya apa saja yang kita lihat, kita saksikan, yang tidak lain adalah dari apa yang kita cerna, yaitu dari mata dan telinga kita kemudian masuk ke dalam hati kita, berupa matahari, berupa bintang, alam semesta ini maupun kejadian-kejadian yang sudah lalu maupun yang baru saja terjadi. Maka Allah mengingatkan kepada kita, inna fi dzalika laayatin, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Liqaumi yasma'un, bagi kaum manusia yang dia mendengar, memakai telinganya. Di dalam kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun. Hati nurani, akal pikiran. Berapa banyak manusia sekarang ini yang sudah jauh dari hati nurani, dari akal sehatnya. Padahal Allah berkali-kali mengingatkan bahwa kejadian-kejadian yang sudah terjadi, ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta ini, maka ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang menggunakan akal sehat dan hati nuraninya. Dalam kesempatan lain Allah pun mengatakan, afala yubsirun, tidakkah kalian melihat apa yang kalian saksikan? Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita semuanya dihentakkan bersama-sama dengan berita skala nasional. Yang pertama, bagaimana ketika hari Senin tanggal 2 September kecelakaan maut di tol Cipularang kilometer 91. Maka itu adalah kejadian peristiwa tragedi yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kepekaan telinga, mata, hati kita. Pun demikian kemarin belum lama dalam pekan ini, bagaimana putra di antara putra terbaik bangsa ini, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Kala, Baharudin Habibi. Beliau meninggal dunia. Maka ini pun menjadi peringatan bagi kita semuanya. Bukan kejadian yang kecil, tapi kejadian yang sudah bukan skala nasional tapi mendunia, semua orang mengetahuinya. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali memakai telinga ini, memakai mata ini, memakai hati ini. Ketika mata, hati dan telinga kita sudah tidak kita pakai lagi, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia memiliki hati, memiliki pikiran, memiliki nurani, memiliki akal sehat, tapi tidak dipakai untuk mencerna apa yang terjadi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Memiliki kedua bola mata yang sempurna, dia masih jelas melihat, menatap dengan baik, tapi tidak dipakai untuk mencerna, memperhatikan apa yang terjadi.
walahum adhanun la yasma'una biha, memiliki kedua telinga yang masih jelas mendengar tapi tidak dipakai untuk mendengar, untuk mencerna ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, maka mereka ini seperti hewan, tidak jauh bedanya dengan binatang. Balhum adall, bahkan bisa jadi dia lebih rendah dari binatang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang baru saja terjadi skala nasional mengingatkan kepada kita semua dari segala usia, dari segala strata sosial. Ingat kejadian di Tol Cipularang, ingat kejadian yang menimpa salah satu putra terbaik bangsa ini, bahwa ini menunjukkan kita semuanya akan sampai pada titik yang sudah Allah tetapkan. Apa itu? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia dia memiliki ajal, dia memiliki titik terakhir untuk menghembuskan nafas terakhirnya di atas muka bumi ini. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika ajalnya itu sudah sampai pada titik yang Allah tentukan, la yasta'khiruna syai'an, tidak ada penangguhan, pengunduran sedikit pun, 1 detik pun tidak ada. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Tidak ada kompromi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditawar-tawar dengan malaikatul maut. Dan itu yang terjadi. Ya Allah, saya dalam keadaan anaknya masih kecil-kecil, saya dalam keadaan orang tua yang sakit, saya dalam keadaan harus menanggung anak dan istri saya, orang tua mereka dalam kesulitan ekonomi, saya dalam keadaan masih banyak berhutang. Maka ketika ajal datang kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Maka Allah tidak akan sama sekali mengakhirkan, menangguhkan ajal itu ketika sudah datang kepada dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa itu harus menggugah diri kita bahwa kita semuanya, sezalim apapun di antara manusia yang Allah ciptakan, di antaranya adalah mereka yang mengatakan anna rabbukumul a'la, yaitu Firaun yang mengatakan saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Ternyata dia pun sekarang hanya cerita, dia pun mati juga. Sampai manusia yang paling soleh pun, dia pun akan menghembuskan nafas terakhirnya di atas muka bumi ini. Yang kedua jamaah sekalian, bahwa peristiwa itu mengingatkan bahwa kematian, ajal itu tidak mengenal waktu yang kita inginkan. Kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang menjemput kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ketika kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan esok hari, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Engkau lebih tidak tahu di mana engkau akan mati, apakah di rumah sakit, apakah di rumahnya, ataukah di tengah jalan, ataukah di pegunungan, di tengah lautan. Dan ketika kita tidak tahu di mana kita akan mengakhiri nafas ini, maka kita semakin lebih tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu di mana kita akan mati, maka kita lebih tidak tahu kapan kita akan mati. Karena itu, kematian adalah misteri. Anak-anak muda yang sekarang masih sehat, jangan engkau sombong mengatakan aku masih bertahan hidup 20-30 tahun yang akan datang. Ternyata tetangga saya, malam harinya dia tertawa, malam harinya dia masih menikmati opor, masih menikmati makanan kesukaan dia. Ketika pagi harinya, belum matahari terbit menyingsing, dia pun sudah terbujur kaku jatuh di kamar mandinya. Tidak ada jaminan bahwa fisik yang kuat dalam jasad ini, tidak ada jaminan bahwa kesehatan yang ada dalam diri kita, bahwa kita masih bertahan 20 tahun, 50 tahun yang akan datang. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak tahu dalam keadaan apapun kematian itu akan benar-benar menjemput kita. Lihat
Pada kesempatan kali ini ada saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita semuanya insyaallah berkesempatan untuk mensolatkan beliau. Maka ini menunjukkan dalam keadaan apapun, dokter spesialis terbaik dunia pun, atau dalam keadaan gedung yang terbaik, safety yang paling luar biasa di atas muka bumi ini, ketika ajal telah datang kepadanya, maka semuanya itu tidak bisa melindungi dia. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun saja kalian berada, dalam keadaan apapun kalian, dalam keadaan siap atau tidak siap, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kalian berada dalam tembok yang paling kuat, benteng yang paling kokoh, maka kematian akan menjemput kita semuanya jamaah sekalian. Karena itu mari kita kembalikan indera kita, kepekaan ini, bahwa kejadian-kejadian ini mengingatkan kembali kepada kita, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dihidupkan, di antara tujuan pendengaran, penglihatan dan hati ini diciptakan la'allakum tashkurun, yaitu supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jika kita tidak tahu kapan kita mati, kapan di mana kita akan mati, dan kematian itu pasti akan menjemput kita, maka saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, yaitu apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan bagaimana setiap manusia nanti dia akan menyesal ketika kematian benar-benar telah menjemputnya, ketika dia benar-benar terputus dari jasadnya, maka dia pun akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan, menangguhkan 1 hari saja kematian ini, 1 bulan saja kematian ini, diakhirkan setahun saja kematian ini, apa kata dia yang menyesal itu? Fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan saya akan beramal soleh. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyesal dengan datangnya kematian ini, maka perbanyaklah sedekah, karena itulah yang akan disesali oleh orang yang mati. Karena sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi, setiap orang, setiap manusia itu berada di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai seluruh manusia dia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh, kenapa kita harus beramal soleh? Sehingga kita tidak menyesal ketika kita dijemput oleh kematian kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathun, ada 3 hal yang mengikuti orang yang meninggal dunia, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarga, harta dan amal solehnya. Fayarji'u thnani, maka yang kedua dia akan kembali ke rumahnya. Dulu rumah yang dia bangun, yang dia perbaiki, renovasi, dulu mobil yang dia koleksi, semuanya akan balik. Istri, anak pun yang paling dia cintai akan kembali ke rumahnya. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan akan tetap bersama dia, yaitu amaluhu, amalnya. Amal akan terus menyertai dia. Sedekah akan menjadikan naungan dia ketika menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuan kita, dan mari kita gunakan kesempatan hidup yang tersisa ini untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mati kemudian dalam keadaan menyesali diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya husnul khatimah, dimudahkan dalam kematiannya, dimudahkan dalam menghadapi kematiannya, sehingga kita benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قيموا الصلاة